Siapa yang tak kenal gugusan pulau yang disebut Nusa Tenggara Timur, rangkaian pulau yang menawan dengan identitas sebagai tempat yang memiliki curah hujan terendah di Nusantara. Hujan yang tak turun selama 9 bulan dalam kurun waktu 1 tahun menciptakan tantangan luar biasa bagi masyarakat yang tinggal dan bertahan di pulau ini. Namun, kondisi alam ini menciptakan keunikan tersendiri bagi pola hidup masyarakat. Misalnya saja di kawasan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Halo, nah ini pagi hari di Soe. Nah ini pas banget saya datang nih pas jam pasar. Jadi hari pasar itu dalam 1 minggu buka hanya hari Senin saja. Saya belum ketemu nih satu yang unik, tapi yang pasti kalau bicara pasar itu bicara bagaimana geliat perekonomian di situ. Nah kalau misalnya lihat cukup bergairah ya. Cukup rame gitu pasarnya. Ayo lihat sesuatu yang unik yuk sama-sama. Ini panas banget nih, sepertinya baru jam 9 pagi. Pasar Tutun menjadi salah satu pusat pertemuan masyarakat di daerah Soe. Disinilah terjadi pertukaran komoditi alam pesisir dengan hasil bumi dari dataran tinggi. Beragam barang dagangan ini didatangkan dari berbagai tempat dengan terbatasnya sarana transportasi. Tak jarang sebagian pedagang harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke Pasar Tutun. Nih, jadi kalau misalnya jalan dari ujung, pokoknya yang jual sirip pinang itu selalu bersampingan dengan ikan asin. Saya pikir makannya 1 kali dengan ikan asin. Ya. Sila. Nah, ini oleh-oleh. Karena habis ini saya mau ketemu dengan Mama. Itu Mama sudah nunggu saya buat ngolah biji asam. Nah, biji asam itu di sini kalau tidak gagal panen itu layaknya dikonsumsi sama ternak. Tapi sekarang karena musim paceklik begini, dikonsumsi sama manusia. Terima kasih. Ini masuk sini ya. Curah hujan yang rendah di alam timur kerap kali membuat hektaran lahan komoditi masyarakat gagal panen. Jika tidak disiasati, kondisi ini bisa berimbas pada angka kelaparan dan buruknya gizi. Beruntung, masyarakat timur mampu berkreasi dalam menciptakan beragam olahan kuliner berbahan dasar alternatif. Seperti halnya mengolah biji Tamarindus indica atau yang dikenal dengan nama asam timur. Astaga Tuhan. Nih, lucunya kalau kita mau ngambil buah asam di sini disebutnya asam timur, itu memang harus pas tengah hari begini. Kenapa? Karena katanya garing. Jadi sekali goyang di atas itu langsung rebah semuanya pada jatuh. Berikut ranting-rantingnya. Jadi semuanya, wah, tar dulu Pak. Biji pohon akan dengan mudah terbawa aliran air saat musim hujan dan kemudian tumbuh secara alami. Tanpa memerlukan perawatan khusus, pohon beranting banyak ini dapat terus menghasilkan buah dan hidup hingga ratusan tahun. Aduh, au, Ibu seneng banget kayaknya. Tuh pun. Tampak tidak berbahaya ya. Tapi kalau ini jatuh kena kepala dari atas lumayan. Pernah lihat kan? Nah, biasa kita kalau di Jawa ini bilang ini asam Jawa. Kalau di sini asam timur. Dan memang di saat peak kemarau begini, kemarau lagi panas-panasnya, 1 tahun 1 kali dia panennya tuh, itu musim panennya. Lagi banyak-banyaknya. Bagi warga Soe, mengkonsumsi biji asam adalah pilihan terakhir di saat tak ada lagi bahan pangan yang dapat dinikmati. Selain karena rasanya yang hambar, proses pembuatannya yang rumit membuat masyarakat juga jarang untuk mengolah biji tamarin ini. Faktanya, sebuah penelitian mencatat, biji tamarin yang kerap dijadikan pakan ternak mengandung nilai gizi yang tinggi, seperti protein, karbohidrat, juga vitamin B. Om itu tidak pernah benar.
Nah ini nanti akan dikasih kupas kan, diambil kulitnya dipisah. Nah yang akan kita konsumsi nanti bijinya nih. Tapi ini masih ada cangkang luarnya ini dan ini keras. Nah ini nanti akan diproses lebih lanjut, masih panjang lagi. Tapi yang pasti ini nanti akan digoreng sampai kering. Ya. Memisahkan biji dengan daging buah adalah proses pertama yang harus dilakukan sebelum biji dapat diolah. Nantinya daging buah tamarin yang terkumpul akan dijual untuk kemudian diolah kembali menjadi selai, sirup, bahkan sebagai obat tradisional. Kualitas asam timur memang terkenal unggul hingga ke penjuru Nusantara. Di musim panen pada bulan Agustus hingga November, Kabupaten Timur Tengah Selatan rutin menyuplai ribuan ton buah asam ke Pulau Jawa. Dengan api sedang, biji-biji asam ini disangrai atau digoreng kering agar mengeluarkan aroma yang nikmat. Proses pengadukan harus terus dilakukan agar biji tidak hangus dan kering merata di seluruh bagiannya. Setelah disangrai, biji akan berubah warna kehitaman dan harus segera dihaluskan. Tujuannya tak lain untuk memisahkan daging biji asam dengan bagian kulit arinya yang keras. Di beberapa tempat, biji asam yang telah bersih dihaluskan menjadi tepung dan diolah menjadi makanan ringan. Tak hanya itu, dalam industri busana, tepung biji asam juga dikenal bermanfaat sebagai salah satu bahan pengental dalam proses industri tekstil. Nggak bisa, ini masih terlalu keras. Nah jadi lihat kan tadi ditampi, dikasih keluar dia punya bubuk hitam, dipilih. Nah ini sebelum bisa kita konsumsi dia harus direndam dulu sehari semalam. Tapi sudah ada yang sudah siap konsumsi, sudah ada yang sudah direndam kemarin. Memang mau kasih tunjuk bagaimana sih rasanya seperti apa. Ada ya kak? Sebentar, habis nih. Enak. Biji asam ini sendiri nih, kalau misalnya lihat, udah kayak kacang ya, nih. Udah kayak kacang aja, nggak ada kepikiran ini biji asam. Dan dia punya tekstur di mulut persis sekali seperti kacang. Tapi tidak garing. Jadi seperti pete, nah, kalau pete bakar atau pete rebus, jadi waktu pas digigit tuh ada krenyes-krenyes. Untuk menghilangkan rasa hambar, masyarakat Soe kerap menikmati biji asam dengan air gula aren yang kaya antioksidan. Sesekali mereka juga menambahkan kelapa yang tetap tumbuh subur di kala musim kering. Kombinasi penganan ini tak hanya mampu memberi rasa nikmat, namun juga nutrisi yang baik bagi tubuh dalam menjalani musim kemarau. Curah hujan yang rendah justru membuat pertumbuhan golongan alga ini melimpah. Rumput laut memang tak bisa tumbuh di perairan yang terkontaminasi oleh air hujan yang bersifat tawar. Jika terkena air tawar, batang rumput laut akan rapuh dan putus. Luar biasa ya, sederhana saja tapi berhasil bikin masyarakat di sini survive melawan masa paceklik. Jadi mau musim apa saja datang, tidak takut. Tetap ada bahan makanannya, tidak takut. Boleh. Alam Indonesia selalu menyimpan keajaiban. Tak peduli musim panas atau musim penghujan, selalu saja ada kejutan yang dapat ditemukan. Seperti halnya yang dirasakan oleh kaum ibu di Kecamatan Fatum Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hampir setiap minggu di kala musim kemarau tiba, kaum wanita Fatum Nasi datang ke pematang sawah untuk mengambil tanah basah atau lumpur. Nah, bingung kan nih apa sih yang saya sama Mama Teda dan Mama Naci lakukan? Dan jadi ada beberapa daerah di Fatum Nasi ini yang mau musim apapun sawah tetap dalam kondisi basah. Karena lokasinya juga sangat dekat dengan sumber mata air. Nah ini yang kita butuhkan hari ini adalah lumpur.
sebagai bahan pewarna hitam untuk kain tenun. Nenek moyang wanita Timur telah menggunakan lumpur sebagai pewarna di lembaran kain tenun mereka sejak dahulu kala. Konon, ide ini tercetus pada saat lumpur yang mereka genggam meninggalkan noda hitam di telapak tangan. Bagi para wanita penenun Fatum Nasi, selain karena warnanya tahan lama, pewarna alami juga mudah didapat serta tidak membawa efek buruk bagi lingkungan. Ini seperti mie kalau sudah direndam ya, Ma. Elastis. Nah, ini yang saya pegang sama Mama pegang ini adalah benang kapas. Benang kapas kalau menurut Mama proses pintalnya sendiri tidak lama. Tidak lama. Ini ada 5 kepala benang. Tadi saya tanya sama Mama, kenapa beda dengan benang toko? Dia benang kapas ini ada bau-bau abu. Iya, bau abu. Kenapa tadi bilangnya? Memang pakai abu ya pintalnya? Ini biasa pintal itu pakai abu di tangan, baru putar itu kayu kecil. Biar tidak licin. Untuk menghasilkan warna hitam yang pekat, lumpur sawah harus ditambahkan dengan air rebusan beberapa bahan alami lain. Seperti daun mangga, daun meko, daun tarum, serta kulit-kulit kayu dari beragam jenis pohon. Seluruh tanaman ini tumbuh subur di musim kemarau, sehingga membuat para penenun dapat terus menghasilkan lembaran tenun di tengah musim kering. Saya masih nggak percaya nih, lihat nih, warnanya benar-benar meresap, masuk semuanya. Hitam sekali jadinya, padahal cuma pakai lumpur aja. Nah, masih bau lumpur juga. Nah, ini membutuhkan proses lebih kurang penjemurannya 1 hari sampai baru bisa kita tenun ya. Tunggu dia kering dulu. Nah, pengen lihat yang sudah jadi kain tenunnya seperti apa yang pakai pewarna lumpur. Ini hasil jadi. Ini tekniknya namanya futus. Teke, betul Mama. Ini dia ada motif tokeknya nih, kalau misalnya kelihatan. Dia punya warna hitam, ini yang memang dari lumpur tadi seperti yang sudah saya buat. Nah, tekniknya macam-macam kan kalau tenun ini, tapi yang ini yang tadi sedang saya pegang, ini tekniknya dinamakan futusnya. Jadi futus itu sendiri menciptakan polanya dari ikatan-ikatan benang rafia. Bagi masyarakat Timur, tenun bukan hanya kisah selembar kain, namun juga memiliki makna mendalam sepanjang hayat. Terlebih bagi kaum perempuan, tenun merupakan simbol kedewasaan dan tanda kesiapan untuk dipinang. Terdapat 3 teknik utama pembuatan tenun di Nusa Tenggara Timur, yakni tenun ikat, tenun lotis, dan tenun buna. Setiap teknik, motif, dan corak tenun memiliki makna yang berbeda. Pola-pola yang ada merupakan manifestasi dari kehidupan sehari-hari, seperti kedekatan manusia dengan tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Jika dilihat dari motifnya, tenun dapat memperkenalkan tempat asal dan strata sang pemakai di tengah masyarakat. Bagus. Ini bagus. Ini teknik yang berbeda lagi. Terus. Betul. Nah, itu di sini disebutnya pauf. Ini yang lazim biasanya nih kalau kita lihat tenunan songket ya kan. Ulos juga pasti alat tenunnya pakai yang seperti ini. Jadi memang polanya itu ada di sini. Saya sempat kepikiran juga, ini ada bukunya nggak sih atau bagaimana sih sebenarnya cara ilmu menenun itu diturunkan? Nah, ini tadi tanya Mama, ini sudah dari memang zaman dulu. Kalau tanya Mama Bernadette, harus bisa. Kenapa? Cara ajarnya kalau tidak bisa, pukul. Saya pukul, dia lari menangis, pulang dia sudah bisa kerja memang. Penikmatnya pun datang dari berbagai negara. Tak heran, tenun mampu menaikkan taraf kepercayaan diri dan tingkat ekonomi kaum perempuan di Timur Nusantara. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang harga dari kain tenun itu yang tinggi, kalau menurut saya memang masuk akal. Kenapa? Proses pembuatannya itu tidak bisa masif.
handmade semuanya dan polanya yang memang eksklusif gitu. Tidak akan pernah sama satu kain yang saya pakai dengan kain yang lain yang ada di gantung di sini, karena memang this is the piece of art. Musim kemarau tak selamanya menjadi bencana. Di kala sektor lain kehidupan dilanda kekurangan, rumput laut mendatangkan kisah yang berbeda. El Nino yang identik dengan kekeringan ternyata menjadi berkah bagi para pencari rezeki di lautan. Oke Bang, mau ambil bibit ya? Bibit dulu. Siap. Nah, di daerah timur memang kalau misalnya pas lagi peak musim kemarau begini ya kita tahu curah hujan kan minim. Nah, tapi di sini memang ternyata memberikan berkah yang lebih buat para petani rumput laut. Nah, dia memang syarat dari rumput laut ini perairannya harus bersih dan itu tidak padat lalu lintasnya. Ini saya sama Pak Markus, kita mau siap-siap bibit dulu, lalu mau cek. Ada banyak tuh kalau misalnya dilihat dari sini di permukaan seperti sampah yang mengapung, tapi ternyata itu adalah pelampung rumput laut. Siap-siap dulu yuk. Nanti yang itu. Gulma laut atau rumput laut menjadi komoditi yang populer di dunia perdagangan beberapa dekade belakangan ini. Kandungan gizi dan unsur esensialnya yang lengkap menjadikan rumput laut diincar banyak industri, baik pangan, obat-obatan, maupun industri kosmetik. Itu tanda sudah mau tidak. Rumput laut memerlukan tempat menempel untuk menunjang kehidupannya. Secara alami, tanaman ini menempel di karang mati, cangkang moluska, pasir, dan juga lumpur. Namun dalam teknik budidaya, media yang umumnya digunakan untuk menunjang pertumbuhan rumput laut hanyalah seutas tali. Di kawasan Tablolong, rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah jenis Cartonik dan Spinosum. Jenis ini dibudidayakan karena teknologinya yang mudah, harga jual yang relatif tinggi, serta perawatan yang tidak terlalu menyulitkan. Nah, nih lihat nih. Jadi untuk pemilihan bibit sendiri itu justru diambil yang paling bagus. Nah, bibit ini biasanya usia 2 minggu. Nah, kalau misalnya dia sudah putih-putih begini karena kepanasan, ini memang harus dibuang. Kalau tidak nanti akan menjalar, menyebabkan nanti rumput lautnya yang ini tidak optimal pertumbuhannya. Teknik budidaya yang menjadi favorit para petani rumput laut Tablolong adalah metode tali gantung. Dalam teknik ini, tali nilon direntangkan sepanjang kurang lebih 60 meter. Kemudian dari tali utama, ditarik lagi tali lainnya untuk menanam bibit secara tersebar. Bibit yang telah ditanam kemudian dibiarkan tumbuh hingga usia 1,5 sampai 2 bulan. Pada saat itu, berat rumput laut akan meningkat hingga 4 kali lipat pada saat di awal masa tanam. Ini ada banyak yang nyangkut-nyangkut kan yang coklat-coklat ini. Seperti rambut rontok gitu, yang ngegumpal. Nah, ini yang biasanya Pak Markus bersihin setiap hari. Itulah alasan saya kenapa saya bawa snorkel sama bawa kaki katak. Ini kita mau bersih-bersih di sini. Saya hari ini jadi cleaning service rumput laut. Ini digoyang begini juga nggak copot ya, Pak? Wah, harus dicopotin satu-satu berarti baik. Kerjaan kita banyak kata itu. Ayo, ayo Pak. Ya Pak. Jika dibiarkan, hama ini akan tumbuh lebat dan menghalangi masuknya sinar matahari untuk proses fotosintesis. Oleh karenanya diperlukan pembersihan rutin 2 kali seminggu untuk memastikan rumput laut tumbuh dengan sehat. Bibit yang unggul serta perawatan rutin merupakan kombinasi terciptanya rumput laut dengan kualitas dunia. Ini ending kegiatan di lautnya biasanya dipanen. Nah, yang dipanen ini sudah lebih dari usia 1,5 bulan ya, Pak Markus. Tapi dia bisa ya, malah lebih bagus ya kalau semakin lama. Pokoknya minimal untuk yang siap panen itu usia 1,5 bulan. Setelah kering, volume rumput laut akan menyusut 10 kali lipatnya.
Warna pun berubah dari hijau menjadi coklat karena serapan sinar matahari yang mengurangi pigmen warna. Pengeringan juga mengurangi resiko pembusukan akibat bakteri dan jamur. Hal ini menjadikan rumput laut memiliki mutu tinggi dan siap ekspor ke luar negeri. Jadi saking masifnya nih di Tablolong ini sendiri, kalau misalnya kita lihat dari ujung ke ujung, ini semua rumput laut ya, karena memang dalam 1 bulan produksinya bisa mencapai belasan ton. Wow, jadi karena memang semua masyarakat di Tablolong ini memang kerja rumput laut. Dan diekspor itu paling jauh sampai ke Korea.